perhatian ujian ya. Satu, katanya sih ada dua. Ya, ini review dari pelajaran kelas berapa? 10 ya. Nah, itu mulai dari apa? Angka penting dan pengukuran. Ingat angka penting pengukuran. Ini adalah benda berbentuk bidang. Benda berbentuk bidang. Lalu digunakan jangka sorong. Yang ditanya apa? Luas. Apa rumus luas? Panjang kali lebar. Hanya ada angkanya harus. Ini kayaknya sini 2, ini 3 gitu ya. Nah, jadi kita cari panjangnya berapa. Caranya gimana? Lihat angka 0 di sini. Sebelum angka 0 berapa? 3,2. Setelah itu cari yang lurus. Yang lurus yang mana yang lurus? Ini ya yang lurus ya. Berarti 7. Lebarnya sekarang. Lebarnya, lihat angka sebelum 0 di sini berapa? 2,5. 2,5 berapa? Nah, ini hati-hati nih. Kalau menurut saya yang ini, yang 8. Tinggal hitung pakai kalkulator. Coba hitung pakai kalkulator berapa? 8,436. Nah, ingat di dalam operasi angka penting ya, itu gimana? Ngikutin jumlah angka pentingnya yang paling kecil. Angka penting itu apa, Pak? Digitnya. Ini berapa digit? 3 digit. Itu berapa? 3 digit. Ya udah, 3 digit juga hasil. Nah, dibulatin sampai 3 digit. Karena ini lebih dari 5, maka dibulatkannya naik. Kalau pas sama dengan 5, kalau ganjil naik, kalau genap tetap. Kalau pas sama dengan 5. Ya. Jadi jawabannya ini 8,44. Berarti ya karena naik dari atas 5. Berarti jawabannya yang C. Oke. Bisa? Nomor 2, ini hati-hati. Yang ditanya jarak atau perpindahan. Kalau ditanya jarak, itu artinya panjang lintasan. Jadi semua kamu jumlah. Ini kalau jarak. Jadi ini 4 meter ditambah apa? Setengah keliling lingkaran ditambah apa? 5 meter ditambah apa? 2 meter ditambah 1 meter. Itu kalau ditanya jarak. Tapi kalau ditanya perpindahan, enggak. Yaitu awal, akhir, apa? Tarik garis lurus ini. Nanti awal, akhir, tarik garis lurus. Lalu gimana? Ya di sini jadinya sekarang. Ya, kita bikin. Kalau kita bikin, itu kan kita nggak lihat belok-beloknya, kita lihat lurusnya saja. Kalau jarak lihat belok-beloknya, kalau perpindahan lihat lurusnya. Ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan perpindahan. Ya udah lurusnya aja. Lurusnya berapa? 4, 3, 10. Berapa? 17. Lurusnya aja. Berapa lurusnya itu? 10, lalu ini 5. Berarti 5 dong. Ngerti nggak? 5 dengan 5 itu adalah 10. Nah, perpindahannya berarti tinggal Pitagoras karena ini tegak lurus. Ya tak? Berapa? Akar dari berapa? 5, 17. Berapa aja Pitagoras? 3, 4, 5. Terus 5, 12, 13. Lalu 7, 2, 4, 15. 8, 5, 3, 4, 5, 5, 12, 13 ya. 7, 2, 4, 25, 8, 15, 17 ya. Terus X akar 2. Biasanya sih dari sini 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25 ya. 8, 15, 17 X akar 2. Ya kalau gini ya terpaksa nggak ada 5 dengan 17 ya. Nah jadi berapa? 25. Nah, 17 kuadrat gini ngitungnya kalau nggak ada kalkulator. 7 dikuadratin
9, sisa 4. 2 kali 1 kali 7, 14 tambah 4, 18, simpan 1, 1 kuadrat itu 1, ditambah 1 tapi 2, tidak di belakang. Nah, kayak gini loh, kayak A plus B kuadrat itu loh. Cuma dari belakang, gimana? B kuadrat ditambah 2AB ditambah A kuadrat. Tapi berlaku nyimpen, ngerti nggak? Kalau 49 ekornya ada. Bisa? Berarti ini adalah 289. Oke, jadi kalau ditambah berarti menjadi berapa ini? Ambil 20. 300 berapa? 14 akar. Ya kira-kira lah 314 itu berapa akarnya? Ya dah. Nah, 314 itu akarnya ya kira-kira berapa? Apa 21? Apa 18? Apa 15? 15 saja baru 225. Ya pasti 18 koma. Ya, karena 15 225. 21 udah lebih dia gitu. Oke. Jadi yang perlu diingat tadi apa? Kalau perpindahan belok-beloknya dihitung. Ya toh? Kalau jarak ya. Kalau perpindahan lurusnya doang gitu. Ya. Nomor 3 ini membicarakan GLB. Data mobil A apa yang terjadi? Mobil A itu mempunyai kecepatan awal 0, ya dong. Mobil A itu punya percepatan, berubahnya kecepatan 15 dibagi berubahnya waktu 10. Ngerti? Delta V per delta T. Jadi bagi X deh, 15 bagi 10. Dia dipercepat. Oke. Lalu apa yang terjadi dengan mobil B? Mobil B itu punya kecepatan awal sebesar berapa? 20. Tapi dia diperlambat ya. Dengan berapa? Ya kayak tadi. Delta Y bagi delta X. Delta Y bagi delta X. Berapa? 5. Ya dong. Dibagi 10. Lebih cakep boleh. Mungkin diganti dengan 3/2 lebih enak. Itu diganti dengan berapa? 1/2. Lalu yang ditanya adalah jika bergerak pada tempat yang sama pada waktu yang sama juga berarti aman. Yang ditanya berapa saat menyusul, saat bertemu. Kalau ditanya bertemu itu pasti jaraknya sama, posisinya sama. Pakai rumus GLBB. Yang mobil A dipercepat dengan kecepatan awal. Ingat rumus GLBB. V0T plus setengah AT kuadrat. Tapi pakai mobil A. Kalau mobil B, dia diperlambat. Persis sama. Hanya pakai minus. Udah. Masukkan ketemu. Ini pakai mobil yang merah. Berarti gimana? 3/2T setengah dari A, mobil tadi 0 ya, A-nya 0 ya, jadi langsung kecoret ya, kan nggak punya kecepatan awal. Oke, berarti ini dikalikan setengah, berapa? 3/4T kuadrat. Nah ini yang punya kecepatan awal, berapa? 20T. Oke, ini adalah min, berapa? Setengah dari setengah, 1/4T kuadrat. Min pindah jadi plus. Berarti T kuadrat sama dengan 20T. Dapat T-nya berapa? 20. Ini jawabannya ya. Nah, lalu kita cari apanya? S-nya, jaraknya. Masukin mana? Yang gampang aja ini ya. Tuh, jadi S-nya langsung saya dapat, yaitu 3/4 kali 20 kuadrat. 400, berarti jawabannya 300, sehingga jawabannya yang E. Bertemu jika jaraknya sama. A adalah delta V per delta T. Karena fisika itu ada teori, makanya biasanya soalnya itu 40 ya. Kalau matematik biologi semuanya matematik 30 semuanya pilihan ganda. 40 dong, karena teori. Kalau ada teorinya bisa 40. Kalau matematik maksud saya ya.
Udah, ini benda sedang bergerak melingkar. Ini benda sedang bergerak melingkar gitu ya. Maka pasti misalnya tali diputar gitu ya. Ini adalah pusat lingkarannya. Berarti ini adalah jari-jarinya. Dan pada saat dia bergerak melingkar akan punya kecepatan yang namanya disebut kecepatan tangensial. Ini tangen itu artinya tegak lurus. Kalau yang berbelok ini membentuk sudut ini namanya disebut kecepatan sudut. Jadi kalau digambarkan kecepatan sudut ya ini adalah sudut kan. Nah ini yang belok ini namanya kecepatan sudut, namanya omega. Oke. Lalu kenapa dia belok? Karena ada gaya yang membelokkan dia. Namanya gaya sentripetal. Nah yang arahnya selalu ke pusat lingkaran. Biar dia belok. Karena ada gaya, maka ini ada percepatan namanya percepatan sentripetal. Jadi sesungguhnya percepatan sentripetal itu yang membelokkan dia, jadi nggak nyelonong terus. Besarnya percepatan sentripetal, sungguhnya dikalikan aja antara kecepatan linier, tangensial dengan omega, kecepatan sudut. Dan hubungannya adalah V itu omega kali R. Nah, jadi kalau bisa diganti V-nya, berarti jadi omeganya kuadrat dong. Omega kuadrat kali R, kalau omeganya berarti jadi V kuadrat per R. Nah, karena ini GMB, gerak melingkar terus, maka besarnya tetap, ini besarnya. Kalau arahnya kan berubah, sini ke sana. Arahnya berubah ya, jadi bisa ke kiri, bisa serong, dan seterusnya. Jadi kalau ditanya percepatan sentripetal pada benda yang GMB, gerak melingkar beraturan, bagaimana? Besarnya selalu tetap, ya, mutlaknya yang tetap. Arahnya berubah, ya, ini kan berubah nih. Ini ke arah kiri, ini agak serong ke kiri gitu ya, berubah arah kan. Nah, jadi nomor 1 betul. Nomor 2, besarnya tergantung pada kecepatan tangensial. Kecepatan tangensial itu ya V di sini. Kecepatan linear. Nah kalau tergantung ya boleh-boleh saja. Tergantung itu bisa sebanding, bisa terbalik, bisa kuadrat. Itu namanya tergantung. Boleh ya, kita skip dulu, hati-hati. Karena kalau soal teori itu kadang-kadang itu loh, kalau tidak ada rotan akar pun jadi gitu ya. Besarnya sebanding dengan jari-jari orbit. Nah kalau sebanding itu harus di atas. Padahal ini bisa di atas, bisa di bawah. Jadi kalau ini pasti salah. Kalau hanya tergantung, boleh. Kalau sebanding kan harus menggunakan rumus omega. Kalau gini kan jadi terbalik. Aduh, jadi ini saya katakan nomor 3 ini cenderung salah. Karena belum tentu rumus mana yang dimaksud. Kalau tergantung bebas. Kalau sudah sebanding terbalik, udah harus menyebut rumus soalnya. Paham? Nomor 4, besarnya berbanding lurus dengan kecepatan sudut. Ntar dulu. Kalau pakai ini, iya. Kalau ini kan kuadrat harus. Tuh, jadi nomor 4 itu bisa dikatakan enggak. Karena sudah menyatakan dia berbanding lurus. Jadi pangkatnya harus ikut. Dan ini bisa juga, bisa. Nah, dikatakan tidak. Kalau bisa ya, bisa tidak. Itu jawabannya tidak. Tapi yang pasti ini boleh. Tergantung saja, ya. Tahu bedanya ya? Tergantung, sebanding, terbalik, kuadrat. Kalau udah menyebut sebanding, terbalik, kuadratnya harus ikut. Kalau mengatakan tergantung, bisa sebanding, bisa terbalik, boleh-boleh aja. Jadi kalau saya katakan dengan menggunakan prinsip apa? Tidak ada akar rotan pun jadi, tidak ada rotan akar pun jadi, maka kita bisa menyimpulkan ini jawabannya 1, 2. Agak sulit kayak gini, enakan ngitung sih. Oke? Nomor 5 ini membicarakan tentang gerak parabola. Yaitu suatu bola dilempar ke atas tapi membentuk sudut tertentu yang biasanya disebut sudut elevasi. Jadi sudut elevasi itu adalah sudut pelemparan terhadap sumbu X, seperti itu. Dilempar ya. Oke. Terus yang ditanya kecepatan awalnya. Sudutnya udah ada, 45 derajat. Lalu apa? Mencapai di tanah sejauh. Nah ini namanya sumbu X, biasanya dikenal dengan nama rumus X max. Kalau yang ini
tinggi maksimum biasanya disebut Y max. Itu aja yang ditanya yang paling sering. Ya dihafalin aja. X max itu adalah V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi dengan G. Oke. Nah, kalau Y max, ini rumus Y max mirip-mirip. Yaitu V0 kuadrat, ingat-ingat, sin kuadrat alfa, oke, dibagi dengan 2G. Ya, kalau ini sin 2 alfa. Udah ada 2 makanya nggak pakai 2. Kalau ini belum ada 2-nya makanya ada 2. Paksain gitu aja ngapalinnya ya. Oke, sehingga persamaannya menjadi sudah ada X max-nya tadi. Berapa X max-nya? 5. V0 kuadrat diganti X aja biar gampang nulisnya. Sin 2 alfa ini kita kalikan 2, berarti 90, berarti 1 dibagi dengan G. G-nya berapa? 10. Tendang ke sana. Berarti X kuadrat adalah akar 50. 50 itu berapa? 25 kali 2. Ya udah, 5 akar 2 berarti jawabannya C. Oke. Jadi apa rumusnya ya? Ngapalinnya gini ya, kalau ada 2 nggak pakai 2 lagi. Kalau nggak ada 2 tapi kuadrat masalahnya. Ya, ini justru pakai 2. Biasanya kalau nggak adanya Y max adalah X max.